Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB untuk guru SD. Ini ada beberapa tentang pedagogiknya dan ada beberapa tentang IPA atau fisikanya di sini. Nah, di sini pedagogiknya itu lebih mengarah ke analisis karena terkait dia dengan mata pelajaran IPA. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang tetap setia belajar atau tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, mari kita mulai saja untuk soal yang pertama ya. Bu Ani adalah seorang guru kelas 5 SD yang bertindak sebagai fasilitator terhadap materi yang akan diberikan. Terlebih dahulu, Bu Ani menyajikan masalah nyata kepada siswa, lalu memfasilitasi siswa dengan mengidentifikasi apa yang siswa ketahui. Selanjutnya, Bu Ani membimbing siswa untuk menemukan berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Setelah masing-masing siswa menemukan solusinya, selanjutnya siswa menyusun laporan hasil dalam bentuk gagasan, model, dan sebagainya. Pada tahap akhir, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelesaian masalah yang dilakukan. Berdasarkan ilustrasi di atas, model pembelajaran yang digunakan di atas adalah A. Inquiry Learning, yang B. Discovery Learning, yang C. Project Based Learning, yang D. Problem Based Learning. Nah, jadi ini perlu kita mengamati soalnya supaya kita tahu kira-kira kalau ilustrasi di atas itu cocoknya kita memakai model pembelajaran yang seperti apa. Nah, untuk nomor satu ini jawabannya adalah yang D, yaitu problem based learning. Kalau yang terkait nomor satu ini kayaknya udah jelas karena di bagian di bagian soalnya ini ada katanya terlebih dahulu Bu Ani menyajikan masalah nyata kepada siswa. Nah, jadi ini udah jelas bahwa itu adalah tentang pokoknya masalah yang bisa kita pakai tentu adalah model problem based learning. Oke, untuk kita lebih yakin kita mencari pengertiannya, kita mulai dari pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda, manusia atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Berikutnya, yang discovery learning-nya ini menurut Hodgson ya dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2014 halaman 282 yang mengatakan discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis masalah ini atau yang PBL ini itu adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Jadi ini untuk yang nomor satu ini kita harus jeli-jeli untuk memperhatikan setiap model pembelajaran karena biasanya setiap model pembelajaran itu hampir agak-agak mirip. Jadi tergantung kita yang menganalisis kira-kira model cocoknya seperti apa. Kita lanjut ke pengertian yang C yang tadi itu tidak muat, saya taruh di halaman berikutnya. Jadi ini untuk yang C itu adalah pembelajaran berbasis project itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, prestasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nomor 2, siswa dibagikan LKS, diantaranya terdapat salah satu petunjuk sebagai berikut. Tarik balon bakaret yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar. Apakah ada udara masuk atau keluar? Maka sebelumnya siswa telah membuat alat peraga yang mendukung proses pembelajaran. Alat peraga apakah yang berhubungan dengan petunjuk di atas? A. Alat peraga listrik paralel. B. Alat peraga terpotong kapal selam. C. Alat peraga proses pernapasan pada manusia. D. Alat pernapasan reaksi asam laktat.
Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu alat peraga proses pernapasan pada manusia. Ketika kita memperhatikan petunjuk LKS yang ini kan ada katanya udara masuk atau keluar. Berarti ini tentu dia terkait dia dengan pernapasan. Namun untuk option yang C dan ini kan sama-sama pernapasan. Nah, disinilah perlu kita menganalisis. Kita larinya ke bagian yang alat yang digunakan ketika melakukan yang namanya praktik yang ini ya. Jadi ini kan menggunakan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar. Jadi ini pasti berhubungan dia dengan pernapasan pada manusia ya. Ini biasanya waktu kita SD atau SMP pun pernah melakukan, atau yang jadi guru SD untuk tingkat kelas 6 atau kelas 5 pun mungkin pernah melakukan praktik semacam ini. Di SMP pun kalau ada materinya tentang pernapasan pun insya Allah sering dilakukan praktikumnya. Ini saya gambarkan, maksudnya saya selipkan gambar tentang contoh pernapasan, praktik pernapasan pada manusia yang kita lakukan di sekolah. Oke, kita beralih ke nomor 3. Dalam membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA, yaitu percobaan mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat dan protein, ada 4 aspek yang dijadikan patokan nilai untuk siswa. Salah satunya adalah prosedur kerja siswa. Kemudian maka rubrik yang ditulis sebagai berikut. Satu, jika hanya melakukan sedikit prosedur yang benar. Yang kedua adalah jika kadang siswa banyak bekerja sama dan kadang tidak bekerja sama. Yang tiga, jika tidak melakukannya sesuai dengan prosedur. Yang empat, jika selalu melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. Urutan skor dimulai dari yang terendah ke yang paling tinggi dengan skor 1 sampai dengan 4 adalah nomor A 1 2 3 dan 4, yang B 3 1 2 3 3 1 2 4 ya. Yang C 3 2 1 4. Berikutnya yang D 2 3 1 4. Oke. Jadi ini jawaban yang tepat pasti yang B ya, 3 1 2 dan 4. Karena di sini urutannya pasti ketika kita memiliki atau memberikan poin atau skor kepada siswa, tentu kita menginginkan mereka itu bisa bekerja sama dengan kelompok. Tentunya juga kita menginginkan mereka itu bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang sudah kita tentukan. Ini murni supaya tidak ada kesalahan yang fatal dan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, jadi ketika kita memberikan poin, tentu yang tidak melakukan sesuai dengan prosedur itu memiliki skor atau poin yang paling rendah. Oke. Jadi untuk nomor 3 ini saya rasa teman-teman juga sudah bisa memberikan skor ketika memberikan prosedur semacam ini. Oke, kita beralih ke yang nomor 4. Anda ingin mencoba memberikan pupuk kompos terhadap tanaman cabai. Perubahan kondisi yang akan diteliti adalah pertumbuhan tanaman cabai, yaitu tentang perubahan tinggi tanaman serta besar daunnya dibandingkan dengan tanaman cabai yang tidak diberi pupuk. Rumusan masalah yang cocok untuk masalah tersebut adalah A. Adakah pengaruh pupuk urea terhadap tingginya tanaman cabai? Yang B. Adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Yang C. Bagaimana cara pupuk kompos membuat tumbuhan cabai tumbuh? Yang D. Apakah tanaman cabai bisa tumbuh? Oke. Jadi yang jelas ini ketika kita mau merumuskan suatu masalah, pasti ini yang B, yaitu adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Oke. Ini saya rasa ini mungkin kita lebih mengarahnya ke PTK. Jadi ketika ada permasalahan semacam ini kita bisa merumuskan masalahnya. Jadi teman-teman meski belajar tentang PTK atau penelitian tindakan kelas, yang dimana ada beberapa bab ketika kita mau mengerjakan yang namanya PTK ya. Oke, kita beralih ke nomor 5 saja ya. Ini saya berikan contoh ya, gambar yang dilakukan oleh seorang ketika mau memberikan pupuk kompos ke cabainya ya. Oke, nomor 5. Mata adalah alat indera yang sangat penting bagi kita karena mata merupakan alat untuk melihat segala yang ada di dunia ini, melihat indahnya alam, melihat indahnya ciptaan Sang Maha Pencipta yang diciptakan untuk kita. Oleh karena itu, mata harus kita jaga dengan baik. Bila mata kita tidak dijaga, maka akan menimbulkan beberapa faktor sebagai berikut.
A. Tekanan yang berlebihan pada kornea. Yang B. Kebiasaan membaca yang buruk. Yang C. Kebiasaan menggunakan mata untuk objek yang terlalu dekat. Yang D. Pandangan mata yang kabur, suram atau seperti ada bayangan awan atau asap. Yang E. Sulit melihat pada malam hari. Maka faktor di atas adalah beberapa contoh ketika terjadi gangguan penglihatan oleh penderita astigmatisme adalah A. A, B, C. Yang B. A, C, E. Kemudian yang C, B, C, D. Kemudian yang D adalah C, D, E. Oke. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, B, dan C. Ini kan yang diminta adalah faktornya ya. Kalau kita mau menganalisis setiap pilihan yang di atas A sampai E yang itu, ini kalau yang D sama yang E itu kayaknya lebih berarah ke ciri-ciri orang ya, ciri-ciri pokoknya mengalami gangguan ke matanya ya. Oke, kita lihat pengertian dari astigmatisme ini adalah cacat optik yang menyebabkan penglihatan kabur karena ketidakmampuan optik mata untuk fokus benda titik menjadi gambar terfokus tajam pada retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelengkungan tidak teratur kornea atau lensa. Gejala awal astigmatisme adalah mata lelah dan sakit kepala. Kemudian di sini saya tulis juga penyebab dan faktor risiko astigmatisme, yaitu rabun jauh atau rabun dekat yang sudah parah, kemudian mengalami gangguan mata lainnya seperti keratokonus atau degenerasi korea atau penipisan kornea. Kemudian adalah menderita sindrom Down. Yang berikutnya adalah terdapat benjolan pada kelopak mata yang menekan kornea. Berikutnya adalah terlahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah. Next, kita beralih ke nomor 6. Sekelompok siswa melakukan pengamatan terhadap oli dalam botol. Data yang diperoleh dalam pengamatan tersebut adalah volume yang nomor 1 volumenya 550 ml, yang 2 tinggi botol 35 cm, berikutnya yang 3 luas bidang tutup botol itu 3,50 cm kuadrat. Kemudian adalah suhu oli 23 derajat Celcius, yang kelima diameter dasar botol 3 cm, yang enam massa botol beserta isinya 900 gram. Di antara data yang dikumpulkan tersebut yang merupakan besaran pokok adalah A 1, 2, 3, dan 4, yang B 2, 4, 5, dan 6, yang C 1, 3, 4, dan 5, D 2, 4, 3, dan 5. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2, 4, 5, dan 6. Oke, mari kita memperhatikan tabel yang sudah saya sajikan di sini. Ini untuk besaran pokok itu terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di mana satuannya di sini adalah panjang itu meter, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu itu Kelvin, jumlah zat N, intensitas cahaya CD. Jadi ini perlu kita memperhatikannya. Oke, jadi di sini untuk yang volume itu biasanya itu termasuk dalam besar turunan. Sedangkan untuk yang luas bidang tutup botol ini adalah besaran turunan. Jadi volume dan luas itu termasuk besaran ya. Kalau yang ini yang nomor 2, 4, 5 dan ini 4 dan 5 ini termasuk dia di besaran pokok, walaupun satuannya perlu kita ubah dulu ke masing-masing satuan yang berdasarkan standar internasional ya. Namun selama dia bisa diubah ya bisa kita katakan besaran pokok ya. Ya, tapi ini khusus untuk besaran pokok ya. Oke, kita beralih ke yang nomor 7. Oke. 7. Penyakit ini disebabkan oleh lensa mata yang tidak mampu memipih seperti biasanya, sehingga sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda jauh akan terpotong oleh retina. Penyakit ini disebut A. Hipermetropi, B. Astigmatisme, yang C. Presbiopi, yang D adalah miopi. Jadi ini jawaban yang tepat adalah D, yang miopi. Oke, sekarang kita memperhatikan pengertian dari gejala penyakit ini. Ini saya lupa untuk memainkan animasi untuk teksnya, jadi tidak masalah ya. Oke, kita beralih ke hipermetropi. Jadi hipermetropi itu adalah keadaan mata yang dapat melihat dari jarak jauh lebih baik daripada jarak dekat. Nah, cacat mata hipermetropi ini disebabkan ketika melihat benda lebih dekat maka bayangan akan jatuh di belakang retina. Sedangkan astigmatisme ini mungkin tidak perlu saya bacakan karena udah di nomor yang tadi itu ya, sebelum nomor 7 ini ya. Oke, kita langsung ke presbiopi. Jadi presbiopi ini adalah kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat.
Nah, sedangkan miopi ini adalah rabun jauh adalah sebuah kelainan refraktif mata berupa citra yang dihasilkan berada di depan retina ketika mata tidak dalam keadaan akomodasi ya. Oke, jadi ini kita bisa melihat pengertian-pengertian dari penyakit yang ini baru kita bisa menjawab optionnya. Oke, untuk lanjut ke nomor 8. Perhatikan beberapa sifat zat berikut. Yang pertama adalah terbentuk dari dua atau lebih unsur tertentu melalui reaksi kimia. Yang dua, sifat zat penyusun tidak berubah. Yang tiga, perbandingan zat penyusunnya tetap. Yang empat, dapat diuraikan dengan cara fisika. Sifat campuran dan senyawa berturut-turut ditunjukkan oleh pernyataan nomor A1, 2, 3, dan 4. Yang B1, 3, dan 2, dan 4. Yang C2, 4, dan 1, 3. Yang D 2, 3, dan 1, 4. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Nah, di sini ada beberapa tabel yang saya buat yaitu tentang perbedaan senyawa dengan campuran. Jadi untuk kita beralih ke senyawa, senyawa itu terdiri atas unsur-unsur melalui reaksi kimia, kemudian unsur-unsur penyusunan tidak dapat dipisahkan secara fisika tetapi secara kimia. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, kemudian perbandingan unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Berikutnya adalah bersifat homogen dan heterogen. Sedangkan untuk campuran itu tersusun atas dua jenis zat tunggal atau lebih secara fisika, kemudian zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Sifat-sifat zat penyusunnya masih ada. Berikutnya adalah perbandingan zat-zat penyusunnya tidak tetap dan tidak tertentu. Berikutnya adalah bersifat homogen. Ya, jadi ini perbedaan senyawa dengan campuran. Jadi di pilihan 1, 2, 3, dan 4 itu kita sekedar menentukan kira-kira campuran yang mana, senyawa yang mana ya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Amati beberapa peristiwa berikut. 1. Kelereng mengelinding di papan miring. Yang kedua, Susi mengerem sepeda ketika sampai ke rumahnya. Kemudian yang tiga adalah sebuah bola jatuh dari ketinggian. Yang empat adalah peluru bergerak setelah ditembakkan. Peristiwa yang merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan adalah A1 dan 2, yang B2 dan 3, yang C1, 2, dan 3, yang D adalah 3 dan 4. Oke, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C1, 2, dan 3. Kita mau mencari pengertian dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau lambat sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Oke, jadi untuk yang ini, untuk yang nomor 9 ini, kalau teman-teman mau menganalisisnya, kita bisa mulai dari yang satu. Jadi, kelereng mengelinding di papan miring. Oke, ini bisa dikatakan GLBB. Jadi gini ya, GLBB itu ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat ya. Ini jadi yang nomor satu itu termasuk GLBB yang dipercepat ya, dipercepat. Kemudian yang Susi mengerem sepeda ketika sampai ke rumahnya, ini udah jelas bahwa ini juga GLBB yang diperlambat karena mengerem. Kemudian adalah yang nomor 3 adalah sebuah bola jatuh dari ketinggian. Ini GLBB kecepatan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan yang 4 ini peluru bergerak setelah ditembakkan. Ini kalau peluru bergerak setelah ditembakkan, ini mungkin cocoknya ke LB ya, gerak lurus beraturan ya. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kita beralih ke nomor 10 aja. Oke, amati beberapa macam gerak berikut. Jadi ini beberapa soal saya pilih untuk menganalisis ya. Jadi nanti kita sama-sama menganalisis ya. Untuk nomor satunya, jatuh pecahan genting dari atap rumah ke tanah. Berikutnya, nomor 2, mobil yang direm. Yang 3, bersepeda di jalan yang menurun. Yang 4, bus berjalan di lintasan lurus selama 10 menit dengan jarum speedometernya menunjukkan angka 80 km per jam. Nah, peristiwa di atas yang menunjukkan gerak dipercepat adalah A1 dan 2, yang B1 dan 3, yang C1, 2, dan 3, yang D4 saja yang benar. Oke, jadi yang jawabannya adalah yang B. Oke, karena ini pertanyaannya adalah peristiwa yang menunjukkan gerak dipercepat, berarti nanti kita akan memilih yang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Oke, nah
Jadi untuk yang nomor satunya ini, jatuhnya pecahan genting dari atap rumah ini ke tanah ini termasuk dia GLBB yang dipercepat. Kemudian yang mobil yang direm ini termasuk GLBB yang diperlambat. Yang nomor tiga ini bersepeda di jalan yang menurun. Bersepeda di jalan yang menurun ini GLBB yang dipercepat ya. Berikutnya yang nomor 4 ini lebih ke arah ke LBB ya. GLB ya, karena lintasannya lurus, kemudian ini waktunya sudah ditentukan atau ini teratur ya. Nah, jadi makanya yang tepat itu adalah yang satu dan yang tiga. Oke, kita beralih ke nomor 11. Dua buah gaya masing-masing, jadi F1 sama dengan 20N ke kanan dan F2 sama dengan 10N ke kiri. Resultan gaya adalah A 10N ke kanan, yang B 10N ke kiri, yang C 30N ke kanan, yang D 30N ke kiri. Jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu 10N ke kanan. Jadi untuk resultannya berarti ini adalah F1-nya kita kurangkan dia dengan F2. Maka di sini hasilnya adalah 20 kita kurangkan 10. Otomatis ini hasilnya adalah 10. Nah, karena gaya itu lebih besar, maksudnya nilai gaya F1 itu lebih besar, otomatis gaya yang kedua itu akan tertarik ke gaya yang lebih besar ya. Makanya di sini 10-nya ke arah kanan ya. Oke, kita beralih ke nomor 12 saja. Perhatikan tabel berikut. Pasangan jenis gaya dan contoh peristiwa yang benar adalah yang nomor satu gaya otot, A-nya adalah buah kelapa jatuh dari pohonnya. Yang dua gaya listrik, B batu berterlempar dari ketapel. Yang tiga gaya gravitasi, yang C-nya adalah anak menendang bola. Yang empat adalah gaya pegas. Yang D ya penggaris plastik digosokkan ke rambut kering sehingga dapat menarik kertas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pasangan jenis gaya dan contoh peristiwa yang benar adalah ya. Nomor A 1 dengan C dan 3 dengan D. Berikutnya B 2 dan 2 dengan D dan 3 dengan A. Berikutnya C 3 dengan D dan 4 dengan B. Yang D 4 dengan B dan 2 dengan yang C. Oke, jadi yang ini ya tepat adalah yang 2 dengan D dan 3 dengan A. Kita perhatikan gaya otot, kita mulai mencari pengertiannya saja dulu. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya ketika kita menendang bola, maka kita mengarahkan gaya otot kaki kita. Nah, ini kan gaya otot itu contohnya menendang bola, berarti 1 dan C ya. Berikutnya, gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Contoh gaya listrik terjadi ketika sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Berikutnya, gravitasi atau gravitas adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Sedangkan gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastisitas. Semula perenang yang contohnya ini ya, semula perenang yang meloncat dari papan loncat di kolam renang ya. Jadi ini yang tepat adalah yang B, yaitu 2 dengan 3 dan 3 dengan 2. Oke, kita beralih ke nomor 13. Sebuah benda masanya 10 kg. Apabila benda itu ditimbang di tempat yang percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berat benda tersebut adalah A 0,98 N, yang B 9,8 N, kemudian yang C 19,8 N, berikutnya yang D adalah 98 yang N. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang D. Ini tinggal kita memasukkan ke rumusnya saja. Ini rumusnya adalah W sama dengan M dikalikan dengan G. Jadi W sama dengan 10 kita kalikan dengan 9 kita kalikan dengan 8. Maka hasilnya adalah 98N. Oke, untuk nomor 13 ini tinggal kita menghafalkan rumusnya saja. Dan insya Allah saya anggap ini teman-teman pasti bisa. Oke, kita beralih ke nomor 14. Berikut ini pernyataan mengenai gaya. Yang pertama adalah benda jatuh karena gaya gravitasi. Yang kedua, penggaris plastik digosok pada rambut dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil. Yang ketiga, paku dapat ditarik magnet. Yang empat, pengereman bertujuan untuk memperbesar gesekan. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan gaya tak sentuh adalah A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 1, 2, dan 3, yang D
4. Oke, yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi, kalau kita mau mencari pengertian gaya sentuh, berarti ini ya, gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan atau tidak ada kontak fisik. Contohnya adalah gaya tidak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, di sini yang tepat yang itu ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Untuk pergi ke sekolah, Rani bersepeda dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Jika Rani bersepeda selama 15 menit, maka ia menempuh jarak sejauh A 60 meter, B 90 meter, C 200 meter, yang D adalah 3600 meter. Jadi ini jawabannya yang tepat adalah yang D, yaitu 3600 meter. Oke, jadi ini maksudnya adalah karena Rani itu kecepatannya adalah 4 meter per sekon, ini kecepatannya tetap ya. Berarti dalam per detik itu Rani menempuh jarak 4 meter. Nah, maka di sini untuk menentukan kira-kira berapa meter yang ditempuh. Kan ini dalam per sekon itu Rani bisa menempuhnya dalam 4 meter. Nah, berarti di sini adalah sekonnya atau menitnya itu 15 menitnya ini perlu kita ubah ke sekon dulu supaya nanti bisa kita gampang mencari hasilnya. Nah, di sini berarti 15-nya kita kalikan dengan 60 maka hasilnya adalah 900. Nah, 900 sekon atau 900 detik. Nah, maka 4-nya kita kalikan dengan 900 maka di sini hasilnya adalah 3600 meter. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang keliru atau apapun misalnya salah. Silakan tinggalkan komentar untuk teman-teman. Ya, ini kita sambil belajar semata ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.